Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Philip. Selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Masih dalam nuansa tahun baru. Kalau kemarin sih saya udah ngucapin ke pemirsa TV One dan juga seluruh pecinta Apa Kabar Indonesia Pagi udah ngucapin. Malah mungkin ada yang pengen disampaikan nggak nih? Selamat tahun baru pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Dan hari ini adalah hari yang patut disyukuri karena dapat paket di tahun baru ini. Wah, paket apaan? Paket intensif, diskon 50%. Wah, itu dia berita yang salah satu akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Jadi tentunya buat yang beli listrik kemarin dan hari ini sudah mulai. Betul sekali, insentifnya udah dapat. Dan langsung saja kita mulai ke berita pertama nih di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Ini ada pelaku diduga pulang dari tempat hiburan malam untuk merayakan pesta tahun baru. Namun pasangan muda-mudi yang sedang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi justru menabrak satu keluarga pengendara motor hingga tewas. Warga yang mengetahui peristiwa kecelakaan maut tersebut langsung mengamankan pasangan muda-mudi itu dari dalam mobil di Jalan Hang Tua, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Awalnya pengendara mobil dengan nomor polisi F1817 VI datang dari arah timur menuju arah barat ke Jalan Hang Tua, Pekanbaru. Di depan klinik Siaga Medika, mobil terlihat oleng dan tak terkendali hingga menabrak satu keluarga pengendara motor hingga tewas. Pengemudi mobil diketahui baru saja pulang dari tempat hiburan malam di Pekanbaru dan berencana menuju ke Batam. Polresta Pekanbaru menemukan bukti ketiga penumpang mobil maut tersebut positif menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi. Mereka kini telah diamankan petugas di Polresta Pekanbaru. Ini gara-gara obat-obatan, jadinya mengendarainya sambil mabuk nih. Udahlah, tahun baru rayain di rumah bareng keluarga, main kembang api kecil-kecilan. Iya, kalau Andi Kumala kemana tahun baru kemarin? Aku naik gunung. Ya pemirsa, kita ke informasi pilihan berikutnya. Tabrakan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di jalur Pantura, Ampel Gading, Pemalang, Jawa Tengah. Ini ada sebuah minibus melaju dari arah timur dan berhenti di media jalan, langsung memutar balik. Namun tiba-tiba truk kontainer yang melaju dari arah yang sama menabrak bagian belakang minibus. Sementara di saat yang bersamaan melaju kencang sebuah truk barang dari arah berlawanan hingga tabrakan pun akhirnya tak terhindarkan. Akibat kejadian ini, satu orang pengemudi minibus mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tuh, awal tahun beritanya udah banyak kecelakaan ngeri-ngeri ya. Andi Kumala ya. Harus berhati-hati pemirsa kalau berkendara. Ya, selain tabrakan kita juga ada berita, ini ada sebuah jembatan gantung di lokasi wisata Sungai Malus, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ini ambruk. Dalam insiden ini belasan wisatawan terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Ini informasinya jembatan roboh ini tak kuat menahan banyaknya pengunjung yang datang sini, Andi Kumala. Baik, padahal ini para pengunjung ini untuk menghabiskan liburan. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun korban harus mendapatkan perawatan di rumah sakit nih. Menurut saksi mata, saat kejadian jembatan gantung dipenuhi para pengunjung yang akan menyeberangi sungai. Karena tak kuat menahan beban yang terlalu berat, jembatan tersebut akhirnya ambruk ke dasar sungai. Dari Lubuk Linggau kita beralih ke informasi dari Lombok Tengah. Pemirsa, sebanyak 32 rumah di Desa Semoyang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diterjang angin puting beliung. Hulu acara lain. Surakarta lalu. Dalam video amatir yang diambil oleh warga, angin terlihat dari kejauhan mengarah ke pemukiman warga di Desa Semoyang, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Akibat terpaan angin ini, sebanyak 32 rumah warga dan bahkan lebih di 2 dusun di Desa Semoyang tersebut ini rusak. Tercatat 2 warga mengalami patah tulang di bagian lengan dan kaki akibat tertimpa oleh reruntuhan rumah. Oh iya, di depan. Ayo.
Nah, pemirsa, ribuan penumpang kereta api jarak jauh pada hari libur tahun baru 2025 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat ternyata masih ramai ini pemirsa dan juga di Kumala. Iya. Masih nuansa libur Ini akhir karena tahun. masih libur, nggak kayak Libur, kita. betul. Sekolah juga masih pada libur ya. Keramaian penumpang kereta api jarak jauh terjadi di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Nampak terlihat ribuan penumpang memadati Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, baik yang mau berangkat dari Stasiun Gambir maupun yang tiba di Stasiun Gambir. Tercatat lebih dari 6.800 penumpang dengan tujuan Surabaya, Semarang, Purwokerto, dan Yogyakarta diberangkatkan dari Stasiun Gambir. Sedangkan untuk kedatangan ini, penumpang di Stasiun Gambir sebanyak 13.000 lebih yang tiba di Stasiun Gambir. Untuk mengantisipasi arus balik penumpang, Stasiun Gambir telah menyiapkan 17 kereta api tambahan per harinya. Masa libur Nataru yang berakhir hingga 5 Januari 2025 tersebut diperkirakan oleh Stasiun Gambir akan mengalami puncak arus balik pada hari Sabtu dan Minggu besok. Kalau tadi keramaian masih terjadi di Stasiun Gambir, bagaimana Betul dengan sekali. lalu lintas ya di lokasi-lokasi destinasi-destinasi wisata? Kita akan tanyakan langsung kepada Brigadir Cici dari NTMC Polri yang berada di kawasan Bandung, Jawa Betul Barat. sekali. Ya, silakan Kawasan Brigadir Cici. Ya, baik, terima kasih Philip juga Mala dan pemirsa menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Saya akan mengajak Anda bagaimana melihat perkembangan arus lalu lintas yang terjadi di sekitaran kawasan Ledeng, yang mana tepat di belakang saya kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Lembang yang akan turun menuju ke Cihamplas maupun sebaliknya hingga saat ini terpantau dalam keadaan relatif lancar. Memang terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan ini terjadi hanya dikarenakan adanya antrian traffic light, begitupun dari arah Geger Kalong yang nantinya akan berbelok ke kanan menuju ke arah Cihamplas juga hingga saat ini masih adanya antrian traffic light. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah bersabar untuk menunggu antrian traffic light, tetapi juga perlu kami informasikan bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini ataupun yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pusat perbelanjaan tetapi juga warung makan di sekitaran kawasan ini. Untuk itu antisipasi kendaraan yang keluar masuk pada sekitaran kawasan Ledeng sendiri. Dan juga terlihat sampai dengan pagi ini bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas pada kawasan Ledeng masih didominasi oleh kendaraan lokal berplat D atau kendaraan daerah Bandung. Dan untuk aktivitas masyarakat juga sudah mulai terlihat ramai di sekitaran kawasan Ledeng, dan bagi para pengendara atau para pelaku perjalanan lalu lintas yang akan menghabiskan libur pada sekitaran kawasan Ledeng, kami himbau untuk selalu berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang terpasang pada bahu jalan, tetapi juga mengikuti arahan dari rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Dan bagi para pengguna jalan yang nantinya akan menghabiskan masa liburan di sekitaran kawasan Lembang sendiri, kami himbau untuk tetap berhati-hati mengantisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk pada penginapan di sekitaran kawasan Ledeng. Dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin melakukan liburan bersama keluarga sebelum bepergian, pastikan bahwa kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai dan kondisi fisik pengemudi maupun penumpang dalam keadaan sehat. Untuk pemirsa yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, tetapi juga melalui SMS center di 9119. Demikian Mala juga Fildi yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Ledeng, Bandung, Jawa Barat, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici atas laporannya langsung dari Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Memang kalau kita lihat di belakang Brigadir Cici ini masih lenggang, tapi kemungkinan 1 hingga 2 jam lagi ini biasanya Bandung udah rame, udah macet karena masih menjadi destinasi wisata paling favorit untuk warga Indonesia berlibur menghabiskan waktu dengan keluarga. Iya, senang sih mendengar orang bisa berlibur karena ada juga nih
prajurit atau abdi negara yang tidak bisa berlibur karena Salah menjalankan satunya Andi tugas. Kumala kan, nggak libur hari ini masuk. Bukan, tapi ini para prajurit TNI yang berada di Papua. Betul Ini disapa sekali. oleh Presiden Prabowo Prabowo Subianto. Subianto. Nanti kita hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Presiden Prabowo Subianto menyapa prajurit TNI yang tengah bertugas di Papua Tengah melalui video call Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang sedang bersama prajurit TNI. Semoga saudara tetap semangat, tetap. Dalam kesempatan ini, Presiden ke-8 RI tersebut memberikan semangat kepada para prajurit yang sedang bertugas. Prabowo juga mengatasnamakan negara, pemerintah, dan rakyat. Berterima kasih untuk pengabdian dan kesetiaan para prajurit TNI terhadap NKRI. Para perwira, para bintara pertama-tama saudara sekalian, selamat malam tahun baru di daerah penugasan. Semoga saudara tetap semangat, tetap penuh dengan perhatian kepada negara dan bangsa, bahwa yang kau laksanakan adalah sangat penting untuk kedaulatan kita, untuk masa depan kita. Saudara, jadilah TNI yang baik dicintai rakyat, bahwa TNI adalah benteng terakhir NKRI. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bertolak ke Papua dalam rangka mengecek prajurit yang bertugas di sana. Menhan bersama para pimpinan TNI mengunjungi markas Yonif 754 ENK untuk berinteraksi sekaligus merayakan Tahun Baru bersama. Dalam momen itu, Menhan berkesempatan memberikan pengarahan dan mengingatkan agar prajurit TNI tetap waspada, tidak lengah, dan saling mengingatkan satu sama lain. Dari Timika, Papua Tengah, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Dugaan penganiayaan seorang tahanan Satreskrim Polrestabes Medan yang tewas di rumah sakit mulai memasuki babak baru. Nah, Bid Propam dan juga Direktorat Kriminal Umum Polda Sumut telah menahan serta memproses 7 personel kepolisian yang terduga menjadi dalang kematian korban. Tujuh personel Satreskrim Polrestabes Medan yang diduga menganiaya seorang tahanan hingga tewas kini telah ditahan dan jalani pemeriksaan intensif di Bid Propam Polda Sumut. Selain atas dugaan pelanggaran etik, ketujuh polisi tersebut juga diperiksa secara bersamaan pada Direktorat Kriminal Umum atas laporan keluarga korban. Ketujuhnya juga telah dibebas tugaskan dari personel Polrestabes Medan menjadi personel Yanma Polda Sumut guna memudahkan proses pemeriksaan perkara. Jadi secara simultan proses ini berjalan, sekali lagi bahwa komitmen pimpinan Polri tidak mentolerir tindakan-tindakan di luar prosedural dan tentu menindak tegas setiap anggota yang bersalah, dan dengan tegas tindakan itu juga bisa dilakukan melalui kode etik. Sebelumnya, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon saat rilis media beberapa waktu lalu menyatakan ketujuh personel tersebut diduga melakukan penganiayaan terhadap almarhum BS. Pihak Polrestabes juga masih melakukan pendalaman terkait rekaman CCTV maupun saksi-saksi di lokasi seputar kejadian. Dan saya sudah melihat juga CCTV-nya, yang bersangkutan sebelumnya mengalami muntah-muntah di dalam ruang penitipan sementara. Lalu kalau dari hasil visum memang ada beberapa kekerasan yang dialami oleh yang bersangkutan, yaitu kekerasan luka di kepala, di bagian kepala, kemudian ada juga di rahang kalau tidak salah.
Almarhum BS diketahui meninggal dunia usai sempat mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Medan. BS diduga pelaku kejahatan yang hendak diamankan oleh petugas Satreskrim Medan, namun sempat melawan polisi ketika hendak diamankan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Oke pemirsa yang mau nyeduh kopi, bikin roti dulu silakan karena Apa Kabar Indonesia Pagi akan jeda sejenak dan kami akan kembali untuk menghadirkan informasi mengenai seorang pengacara. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa berhati-hatilah saat melakukan liburan atau berwisata di tempat-tempat destinasi wisata. 3 wisatawan atau pengunjung Pantai Lempue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan tenggelam akibat terseret ombak besar. 1 korban meninggal dunia dan 2 lainnya berhasil diselamatkan oleh tim SAR. Tidak bisa kembali ke Beginilah suasana riang libur awal tahun di Pantai Lempue, Kota Parepare yang seketika berubah menjadi duka saat 3 orang pengunjung terseret ombak. 1 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia walau telah berupaya diselamatkan oleh tim SAR gabungan dengan memberikan pertolongan pertama dan mencoba membawanya ke puskesmas yang berada tepat di depan Pantai Lempue. Sementara 2 korban lainnya berhasil diselamatkan oleh tim SAR dan langsung dilarikan ke unit gawat darurat RSUD Andi Makassau untuk mendapat perawatan. Tim SAR terus menghimbau warga yang berlibur agar menjauh dari bibir pantai untuk menghindari kejadian serupa. Untuk pemirsa yang sedang berlibur di pantai ya terus berhati-hati Andi Gumala karena ini kasus yang terus berulang sepertinya. Ketika ada orang tua yang lalai untuk menjaga anak-anaknya begitu. Ya, Andi Gumala. Dan kita ke berita selanjutnya ini, ramai pengunjung di Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta membuat sejumlah anak-anak terpisah dari orang tuanya. Bahkan petugas mengevakuasi anak-anak tersebut ke posko SAR agar bisa bertemu kembali dengan orang tuanya. Di Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta menjadi pilihan pada libur Natal dan Tahun Baru 2025. Sejumlah wisatawan asik bermain ombak dan pasir pantai. Namun sangat disayangkan asiknya bermain ombak dan pasir membuat orang tua lengah hingga terpisah dari anak-anaknya. Ini tadi seperti yang Philip bilang, harus mengawasi anak-anaknya saat berlibur. Anak-anak itu hanya bisa menangis, tidak tahu di mana orang tuanya berada. Kemudian mereka dibawa oleh petugas ke posko SAR untuk diumumkan melalui menara siar. Mudah-mudahan sekarang udah bertemu kembali ya dengan orang tua masing-masing. Kita doakan semoga cepat berkumpul bersama keluarga untuk kembali merayakan libur Natal dan Tahun Baru ini. Umur sekitar 7 tahun, Bang Renang mengaku Informasi pilihan lainnya pemirsa, seorang bocah berusia 7 tahun di Pasuruan harus meregang nyawa di tangan kedua orang tuanya. Kedua pelaku diduga melakukan perbuatan sadis lantaran sang anak sering meminta uang jajan. Perlakuan sadis dialami oleh bocah berinisial DAF yang berusia 7 tahun, warga Kidul Dalem, Pasuruan, Jawa Timur. DAF mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ayah tiri dan ibu kandungnya. Hasil dari visum RSUD Bangil, bocah kelas 1 sekolah dasar itu meninggal dengan sejumlah luka lebam dan sejumlah bekas sundutan rokok di sekujur tubuhnya. Sebelum meregang nyawa, DAF sempat dilarikan ke puskesmas setempat karena tak sadarkan diri. Namun naas, nyawanya tak tertolong. DAF sejak berusia 6 tahun ternyata kerap dianiaya oleh ayah tiri dan sang ibu kandung. Alasannya sepele, mereka kesal karena korban sering meminta uang sejumlah 3.000 hingga 5.000 rupiah untuk jajan. Kini kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 76 huruf C
junto pasal 80 ayat 3 UU nomor 35 tahun 2014 tentang anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Bahkan kalau saya bikin berharap geram ini seumur hidup, ini sadis ini, Mbak. Iya, hanya Gitu minta loh. uang jajan sampai dibunuh. Apa sih Oke, kita ke berita lainnya, pemirsa. Mayat pelajar 15 tahun yang dibuang di kebun buah naga di Desa Kedung Gebang, Kecamatan Tegal Limo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, telah diotopsi oleh tim Bitdokes Polda Jatim di RSUD Blambangan. Terdapat tanda kekerasan pada tubuh korban. Sehari pasca ditemukan, tim Bidokes Polda Jawa Timur langsung melakukan autopsi jasad pelajar berusia 15 tahun yang tewas setelah dikeroyok teman-temannya. Kesimpulan sementara, hasil autopsi ditemukan adanya luka memar di kepala dan leher korban. Pelajar yang duduk di bangku kelas 10 ini meninggal dunia diduga karena mengalami lemah pernafasan pasca dipukul di bagian kepalanya. Setelah dilakukan proses otopsi, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, pemirsa, mayat korban dibuang di sebuah kebun dengan diangkut sepeda motor oleh dua pelaku. Tubuh korban diletakkan di bagian depan motor dengan ditutupi sebuah karpet. Polisi telah menangkap 4 pelaku dan 3 diantaranya masih berusia di bawah umur. Kita beralih ke Bone, Sulawesi Selatan. Pemirsa, seorang pengacara di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menjadi korban penembakan saat tengah berkumpul bersama keluarganya jelang perayaan malam pergantian tahun. Ini mau kumpul-kumpul keluarga pergantian tahun malah meregang nyawa, di mana Rudi Esgani, pengacara yang diduga tewas tertembak di bagian wajahnya, telah selesai menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Dokpol Forensik Polda Sulawesi Selatan. Setelah menunggu sekitar 4 jam, jenazah pengacara Rudi Esgani kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka di Kabupaten Pangkep sebelum dimakamkan. Dan pengacara Rudi Esgani ini meninggal dunia ketika sedang berkumpul di rumahnya bersama keluarganya di Dusun Limpoe, Desa Patuku Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone pada Selasa malam 31 Desember 2024. Sambil membuat acara kecil-kecilan untuk menyambut malam pergantian tahun, justru tiba-tiba terdengar suara ledakan bersama dengan jatuhnya korban. Setelah diperiksa di puskesmas, terdapat luka di bagian wajah korban yang diduga akibat luka tembakan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini kasus penembakan ini, sudah tersambung bersama kami Ibtu Rayendra Mukhtar selaku Kasih Humas Polres Bone. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga pemirsa. Pak, jadi bagaimana Pak informasi terakhir terkait kasus penembakan yang dialami oleh pengacara Rudi? Seperti apa informasinya, Pak? Kasus terakhir ini korban ini sudah dilakukan otopsi dan sudah diserahkan kemarin ke keluarganya. Dan rencana keluarganya akan dikebumikan di Kabupaten Pangkep. Dan sudah juga tim lapor kemarin mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP. Ya, Pak Rayendra, kita ingin tahu sebenarnya apakah sudah diketahui siapa kira-kira terduga pelaku yang melakukan penembakan tersebut, Pak? Ya Bu, kasus ini masih dilakukan, masih lidik dan masih diupayakan untuk mengungkap pelakunya. Belum ada Bu yang terindikasi bahwa pelakunya ini. Sementara itu untuk saksi-saksi sejauh ini sudah diperiksa berapa saksi dan
Apa keterangan yang telah diberikan oleh para saksi, Pak? Ada beberapa keterangan yang diberikan pada saat kami melakukan penyelidikan di LAPRI bermacam-macam, Pak. Tapi itu semua kami tampung untuk kami kumpulkan, untuk kami dalami, untuk mengungkap kasus tersebut. Tapi untuk otopsi sendiri, Pak, untuk luka di bagian wajah Rudi, Pak, korban Rudi ini, apakah memang dipastikan itu merupakan tembakan dari pistol begitu, Pak? Ya, kami duga begitu dari hasil pemeriksaan dari Puskesmas Lapari aja, bahwa luka tersebut diakibatkan oleh luka tembak. Dan kami saat ini belum menerima hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara. Ya, Pak Rayendra, berdasarkan informasi yang kepolisian dapatkan, saat ini korban ini sedang menangani kasus apa saja, Pak? Ya, memang korban ini ada beberapa kasus yang ditangani di Polres Bone. Ya. Tapi itu masuk semua dalam informasi untuk kami kembangkan dalami kasus tersebut. Apapun sekecil apapun informasi itu kami dalami. Ya, Pak Rayendra, lalu terakhir kalau dilihat mungkin dari riwayat telepon genggam, dengan siapa terakhir korban ini berkomunikasi, Pak? Kalau apabila kasus tersebut masih dalam lidik, Bu, kami belum bisa memberikan keterangan secara rinci itu, karena ini takutnya akan mengganggu proses penyelidikan dalam mengungkap pelaku tersebut, Bu. Baik, terima kasih Pak Ibtu Rayendra Muhtar selaku Kasihumas Polres Bone terkait informasi bagaimana korban penembakan yang terjadi di sana. Semoga pelaku juga cepat tertangkap dan bisa terselesaikan masalah ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk menghadirkan sejumlah informasi menarik. Salah satunya adalah perbincangan mengenai Mabes Polri hari ini dijadwalkan menggelar sidang etik kepada 18 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap 45 WNA asal Malaysia di acara Jakarta Warehouse Project 2024. Sesaat lagi, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, seperti yang di VT tadi, tidak hanya citra dari kepolisian yang tercoreng, tapi juga citra Indonesia yang menggelar event-event besar, tapi ada oknum aparat yang melakukan tindakan pemerasan. Betul sekali. Kita akan membahas mengenai hal ini. Pemirsa, sudah bergabung bersama kami Irjen Pol Ida Utari Purnamasari, anggota Kompolnas RI. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sehat ya, Bu ya? Sehat. Meskipun kemarin Semangat. ikut sidang sampai tengah malam. Baik, kemudian juga via Zoom sudah bergabung Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bambang. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Wida. Selamat pagi Pak Bambang, sehat selalu, selamat tahun baru. Iya, mungkin kita ke Pak Bambang terlebih dahulu. Bagaimana Anda memandang langkah institusi Polri yang langsung melakukan pemecatan terhadap oknum di Res Narkoba Polda Metro Jaya ini, Pak? Ya, kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian saat ini ya, dengan melakukan penindakan dan upaya yang tegas untuk memulihkan bukan hanya citra kepolisian, tapi ini citra bangsa dan negara kita terkait dengan perilaku anggota kepolisian yang sudah mencemarkan dan memalukan bangsa dan negara seperti itu. Kemarin sudah ada upaya untuk memberikan sanksi PTDH pada 2 oknum di kepolisian. Tapi ini proses ini tentu tidak berhenti di itu saja, harus dikejar dan harus didorong pada proses pidana bagi mereka yang melakukan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan. Karena bila ini tidak dilakukan proses pidana, ke depan tidak hanya tidak memberikan efek jera bagi
yang lainnya. Makanya kepolisian memang harus konsisten dalam melakukan penegakan aturan di internalnya, bukan permisif dengan melindungi anggotanya hanya sekedar dengan melakukan sidang kode etik atau mutasi yang sebenarnya itu adalah hal yang biasa, karena mutasi-mutasi saja tanpa ada pertanggungjawaban dari personil yang melakukan pelanggaran ini hanya dilihat sebagai upaya membangun citra, tapi sebenarnya tidak ada substansi apapun untuk membangun kultur kepolisian yang lebih baik, seperti itu. Pak Bambang, kalau Anda sebagai pengamat melihat ini jumlah korban yang mencapai 45 orang dan sejauh ini 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atau bahkan 2 telah di PTDH. Anda sebagai pengamat melihat ini adakah kemungkinan oknum-oknum lain yang dilakukan selain ketiga oknum ini, Pak Bambang? Kemarin di Propam juga sudah menyampaikan ada 18 personil yang terlibat dalam kasus ini. Tentunya 18 orang ini harus diproses sesuai dengan peraturan melalui sidang kode etik secepatnya, dan hari ini sepertinya juga sudah mulai diproses sidang kode etik tersebut. Tetapi itu saja tidak cukup, harus ada penyelidikan yang lebih dalam terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka. Tanpa ada upaya untuk mendorong proses pidana, ini lagi-lagi akan muncul asumsi bahwa kepolisian hanya akan melindungi anggotanya yang bersalah. Oke, 2 atau 3 orang sudah diberikan sanksi berat, yakni PTDH. Tapi proses itu pun juga masih berjalan karena ada upaya banding dari mereka. Dan tidak menutup kemungkinan upaya banding itu diterima karena dasar dari PTDH itu harus kuat. Salah satunya adalah vonis pidana dari personil yang melakukan pelanggaran. Makanya proses pidana itulah yang harus didorong. Bagi personil yang lain yang terlibat, tentu juga harus dilakukan proses sidang etik untuk memberikan kepastian bagaimana posisi mereka ke depan. Dan yang pasti sidang etik, kode etik dan disiplin tersebut jangan hanya memberikan sanksi ringan atau sedang, karena ini yang dicemarkan adalah bukan hanya nama baik kepolisian, tapi nama baik bangsa dan negara kita gitu. Dan ini benar-benar memalukan kalau tidak diberikan sanksi yang berat atau yang bisa memberikan efek jera. Ini akan mengulang terus. 45 orang, terus kemudian jumlah barang bukti 2,5 miliar, ini bukan persoalan kuantitas, tetapi ini terkait dengan wajah bangsa kita, seperti itu. Jadi bukan masalah nilai kecil atau berapa jumlah orang korban, tetapi ini masalah harkat dan martabat bangsa kita sebagai bangsa yang bermartabat, seperti itu, Mas Viko. Baik Pak Bambang, kita ke Ibu Ida. Bu Ida, tadi mendengar komentar dari Pak Bambang, tidak cukup hanya PTDH, tidak cukup sidang kode etik, tapi harus didorong vonis pidana. Karena ini menyangkut harga diri bangsa, bukan hanya institusi Polri sendiri. Ya, begini, kepolisian sudah melakukan langkah yang menurut saya sangat cepat, dan saya mengapresiasi Bid Propam yang sudah melakukan langkah-langkah yang cepat untuk menyelesaikan kasus ini. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran, dia disebut terduga pelanggar, maka akan dilakukan sidang kode etik. Sidang kode etik, dan ternyata kemarin setelah maraton segitu lamanya dengan saksi-saksi, akhirnya ada keputusan atau putusan terhadap terduga pelanggar adalah PTDH. Ini di dalam peraturan Perpol tentang KKEP termasuk adalah pelanggaran berat. Kalau sudah pelanggaran berat, maka yang bersangkutan tidak layak lagi menjadi anggota Polri, maka di PTDH. PTDH itu penghentian tidak dengan hormat. Artinya dia tidak lagi menjadi anggota Polri, walaupun kemudian banding yang bersangkutan, dan itu menjadi
hak dari anggota. Walaupun banding tetap sudah tidak bisa menjadi anggota Polri atau seperti apa, Bu? Pada saat dia melakukan banding, maka yang bersangkutan harus memberikan argumentasi ada hal-hal apa yang meringankan dia sehingga mungkin ada putusan yang berbeda, atau memang dari pihak Propam meyakini bahwa yang bersangkutan memang sudah tidak layak lagi menjadi anggota Polri. Jadi kemungkinannya memang ada dua, yang bersangkutan tetap bandingnya tidak dikabulkan atau ditolak, atau diterima dengan hukuman yang lain. Yang namanya hukuman berat itu atau pelanggaran berat itu bisa sampai demosi maksimal 10 tahun. Artinya dia diturunkan jabatannya, kemudian dia tidak mendapatkan jabatan sampai maksimal 10 tahun yang bersangkutan. Dan bagi sebenarnya untuk para perwira dengan pangkat kombes, dengan pangkat perwira, pama, pamen, pelanggaran berat ini sudah sangat memberikan efek jera kepada mereka. Bu, pelanggaran berat itu apakah memang dikategorikan pelanggaran dengan kesalahan yang terorganisir atau memang sudah direncanakan atau seperti apa, Bu? Ya, dari beberapa fakta persidangan, ini kan semuanya terserah kepada Komisi Kode Etik. Kami hanya pada saat itu sebagai pengawas eksternal Kompolnas, kami sifatnya pasif. Jadi melihat apakah proses selama persidangan itu berjalan dengan baik, satu, berjalan dengan transparan dan sesuai dengan tidak ada rekayasa di dalamnya. Jadi kami seperti itu, tugas kami mengawasi seperti itu. Kemudian pelanggaran berat itu apa kriterianya? Ketua komisi yang menentukan bahwa ini memang masuk golongan berat. Nah, kalau sudah menyangkut pelanggaran terhadap etika kelembagaan, etika pribadinya, etika profesinya dan etika negara ini, maka mungkin kalau sudah masuk semuanya di dalamnya, kemungkinan ini adalah pelanggaran berat. Jadi seperti itu. Bu Ida, ini kan yang menjadi pertanyaan besar di kasus ini adalah bagaimana sampai pimpinan tertinggi atau oknum direktur dari reserse narkoba ini terlibat. Apa peran dia sebenarnya? Kami tidak bisa menyampaikan di dalam forum ini bagaimana perannya dia. Tapi yang jelas sebagai pimpinan, sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan Perpol tentang kode etik itu, bahwa pimpinan itu adalah satu, dia mengarahkan, kemudian bertanggung jawab, kemudian mengawasi terhadap semua tugas pokok yang dilakukan oleh bawahannya. Nah, itu tugasnya, tugas dari seorang pemimpin atau direktur di situ adalah seperti itu. Pada saat ada kegiatan, tugas pokoknya apa, dia harus bertanggung jawab tugas pokoknya itu. Yang kedua, mengarahkannya, benar enggak nih yang kamu lakukan? Tidak benar enggak? Atau bagaimana? Yang terakhir, dia harus mengawasi apakah yang sudah diperintahkan itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan etika, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari operasi itu, apakah sudah sesuai. Kalau dia tidak melaksanakan itu, ya mungkin pertimbangan dari ketua komisi bahwa ini termasuk di dalamnya pelanggaran. Meskipun pimpinan sendiri terindikasi atau tidaknya ikut ambil bagian dalam kasus ini ya Bu Ida ya. Sesaat lagi jawabannya Bu, setelah di Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Pak Bambang, saya mau ke Bu Ida melanjutkan pertanyaan saya yang tadi Bu, bahwa seorang pemimpin dapat saja di PTDH meskipun dia terindikasi ikut ambil bagian ataupun tidak ikut ambil bagian dalam kasus ini Bu. Ya, logika berpikirnya adalah seorang pemimpin itu bertanggung jawab terhadap tugas pokoknya. Satu, dia juga bertanggung jawab terhadap anggotanya. Pada saat melakukan suatu kegiatan operasi atau kegiatan untuk melaksanakan tugas pokoknya, maka menjadi kewajiban pimpinan adalah
Satu, mengarahkan. Yang kedua adalah mengawasi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi apakah yang sudah dilaksanakan itu sesuai dengan prosedur, tidak menyalahi aturan, dan itu tidak menjadi kewenangan dia. Kalau kemudian dia lengah, kemudian dia tidak melakukan kewajibannya, ini dipertanyakan. Baik. Itu dipertanyakan. Kita ke Pak Bambang. Pak Bambang, tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Ida, bisa saja oknum di res narkoba ini tidak terlibat langsung, tetapi sebagai bagian dari pertanggungjawabannya sebagai pimpinan. Bagaimana menurut Anda? Enggak, saya rasa dalam sebuah pelaksanaan operasi di lapangan seperti razia narkoba ini sebelumnya harus sudah direncanakan lebih dulu ya. Dengan keterlibatan 18 oknum, ini artinya kan bukan dilakukan oleh oknum per oknum itu, tapi adalah kelompok dan tentunya ada perencanaan terlebih dulu gitu. Jadi memang pucuk pimpinan dalam satuan tersebut bisa saja tidak terjun di lapangan, tetapi sejak awal dia juga harus mengetahui dan terlibat dalam sebuah perencanaan operasi. Makanya sangat disayangkan, sangat naif lah bila kemudian dir narkoba ini tidak dikatakan terlibat dalam tindak pelanggaran ini seperti itu. Dan harus diketahui juga bahwa sebuah razia narkoba ini seharusnya kepada mereka yang terkena razia narkoba ini juga mereka memiliki hak-hak yang harus dihormati, bukan hanya serta-merta terjun di lapangan, aparat kepolisian terjun di lapangan kemudian melakukan razia seperti itu. Yang kita lihat kan seperti informasi yang kita dengar dan kita lihat kan seperti itu. Mereka Direktorat Narkoba ini terjun ke lapangan, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian menyita paspor WNA dari Malaysia ini, kemudian tidak mengembalikan, dan disitulah aksi pemerasan itu terjadi. Makanya sangat naif bila dir narkoba ini tidak terlibat. Upaya untuk memberikan sanksi berat yakni PTDH itu memang sudah sewajarnya, karena memang ada tanggung jawab besar yang dibebankan oleh kepolisian kepada dir narkoba. Dan ini saya rasa bukan hanya terjadi saat ini saja, tetapi ini sudah seringkali berulang. Hanya saja mengapa sekarang menjadi sorotan, karena warga negara asing ini berani speak up. Tetapi kalau ini yang melibatkan korban-korban di dalam negeri, sepertinya sangat susah untuk mereka speak up, karena ada ketakutan untuk diproses karena mereka juga bisa saja dituduh melakukan tindak penyuapan kepada petugas seperti itu. Makanya ini harus menjadi introspeksi kita semua dan menjadi evaluasi kepolisian bahwa ke depan tidak boleh ada cara-cara seperti ini yang dilakukan, dan tindakan tegas tadi yang saya sampaikan di awal, tindakan tegas ini bukan berhenti di sidang kode etik saja, tapi proses pidana ini juga harus dikejar. Tanpa ada itu publik sudah seringkali melihat bagaimana demosi yang dilakukan di kepolisian ini ternyata tidak memberikan efek jera. Ada yang didemosi 5 tahun, kemudian dianulir menjadi 1 tahun, berikutnya bintangnya turun. Hal-hal seperti ini tentu menjadi dicermati dan dilihat oleh masyarakat. Makanya proses pidana itu harus dilakukan pada mereka yang terlibat dalam aksi pemerasan ini, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bambang. Kembali kita akan berbincang dengan Bu Ida. Bu Ida, kurangnya efek jera, apakah memang ini merupakan suatu suara hati dari masyarakat bahwa yang meminta hukuman tidak hanya PTDH namun juga dilakukan hukum pidana? Apakah hal itu memungkinkan, Bu? Iya, semuanya memungkinkan. Tetapi yang jelas saya sepakat bahwa harus ada efek jera. Dan saya menyampaikan ini kepada seluruh anggota Polri, ya. Ingat ya, sudah tidak ada lagi tindakan yang seperti ini lagi di seluruh jajaran kepolisian, khususnya di bidang narkotika ini. Ingat,
ini menjadi atensi dari Presiden Republik Indonesia. Di Asta Citanya menyatakan untuk pemberantasan narkotika. Saya mantan anggota BNN, Mbak. Saya cukup tahu bagaimana peredaran narkotika di Indonesia ini. Dan ini menjadikan role model di Polda Metro ini jangan sampai lagi terjadi di seluruh Polda di Indonesia. Ingat ya, saya ingatkan ini kepada teman-teman semua nih ya. Saya ingatkan betul. Warning. Teman-teman anggota Polri yang di reserse narkoba, ingat, semua orang sudah sekarang mengamati kita. Semua sudah mengamati kita. Mau pakai handphone, semua sekarang sudah berani speak up. Apalagi zaman medsos begitu ya, Bu, ya? Gampang sekali saya ya viral ingatkan, ya, Bu, ya. Saya ulangi lagi, saya ingatkan kepada seluruh anggota. Kami hanya sebagai pengawas eksternal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami sayang kepada kepolisian ini, jadi tolong ini sebagai role model, tidak main-main. Jadikan ini menjadi efek jarak kepada semuanya. Kapolri sudah punya komitmen untuk menjalankan amanah Presiden. Nah, berbicara mengenai Kapolri yang memiliki komitmen menjalankan amanah Betul. Presiden, apa kira-kira langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh Kapolri dalam mengawasi unit-unit strategis seperti Dirnarkoba? Ya, hari ini kita sudah melihat contohnya dari kemarin. Artinya Kapolri sudah melakukan segera tindakan tegas itu dilakukan. Sebenarnya anggota kita itu banyak yang baik, sangat banyak yang sangat baik. Tetapi ternyata memang ada oknum yang kemudian mencoreng institusi ini. Tidak ada lagi, saya berharap tidak ada lagi. Dan tentu saja konkretnya adalah menempatkan orang-orang yang di bidang narkoba ini adalah orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Harusnya orang-orang yang di narkoba ini, yang dinasti bidang narkoba ini adalah harus bangga. Kenapa? Karena dia mampu mencegah orang-orang yang kecanduan, peredaran narkoba yang merusak negara dan bangsa ini. Anak-anak muda, harusnya ada kebanggaan bagi dia. Dan saya juga menyampaikan bahwa orang-orang yang berprestasi di bidang narkoba ini mencegah, kemudian seperti kemarin mengungkap kasus-kasus narkoba besar, penyeludupan besar itu dipromosikan. Karena dia sudah menyelamatkan anak bangsa ini. Jadi kami berharap dari Kompolnas bahwa untuk penempatan anggota yang menduduki jabatan di bidang narkoba ini, di reserse narkotika ini, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang memiliki keteguhan imannya sehingga dia tidak mampu disuap, tidak tergiur untuk menggunakan juga. Baik. Ini yang paling penting, langkah konkret yang harus dilakukan. Harus dijaga ya Bu Ida ya. Itu satu. Tapi kalau kita melihat kembali pada kasus pemerasan ini Bu, apakah memang kasus ini kembali terulang karena memang kasus ini sudah menjamur, tindak pemerasan ini sudah terbiasa, atau memang lemahnya pengawasan Bu terhadap laporan dari tindakan pemerasan itu sendiri Bu? Semuanya mungkin. Tapi yang jelas adalah peran leadership. Leadership ini sangat penting mempengaruhi anggota. Pada saat pimpinan kemudian memerintahkan kamu lakukan ini, kemudian anggota. Tetapi peraturan Perpol 01/2003 itu sudah diatur anggota boleh tidak mengikuti perintah atasan kalau itu menyimpang. Itu menyimpang. Jadi leadership sangat penting. Baik. Disitulah perannya sehingga anggota ini on the track. Kalau tidak on the track, ya pimpinan itu yang mengambil. Harus memang berintegritas ya, Bu. Ya, saya sepakat. Kita ke Pak Bambang. Pak Bambang, pertanyaan yang sama untuk Pak Bambang. Kira-kira langkah-langkah konkret apa yang bisa diambil oleh Kapolri dalam mengawasi unit-unit strategi seperti Direktorat Narkoba seperti ini, Pak? Ya, saya setuju apa yang disampaikan oleh Bu Ida ya. Ini terkait dengan leadership. Dalam leadership ini ada konsistensi terkait penegakan aturan. Kalau kita melihat track record dari Dirnarkoba Polda Metro yang kemarin di PTDH ini secara prestasi sangat bagus.
beberapa waktu yang lalu dalam jabatan sebelum-sebelumnya beliau juga sudah pernah mengungkap kejahatan narkoba. Tapi faktanya kan di balik prestasi itu ternyata ada ketidakjujuran, ada integritas yang masih minim seperti itu. Untuk memastikan personil di kepolisian ini memiliki integritas yang tinggi dan tetap jujur dan profesional, ini memang kontrol dan pengawasan ini sangat penting seperti itu. Makanya lagi-lagi yang disampaikan Bu Ida bahwa leadership itu penting. Kalau tidak ada konsistensi dalam penegakan aturan dengan pemberian PTDH bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau proses pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana, ini lagi-lagi tidak akan memberikan efek jera. Integritas itu hanya sekedar omon-omon saja, tidak akan hanya sekedar angin surga saja, tetapi ke depan akan terulang-terulang lagi. Karena menjaga integritas ini memang sangat sulit sekali. Untuk memastikan integritas ini akan terus berlangsung, ini sangat sulit karena namanya manusia akan selalu berubah karena faktor lingkungan, faktor beban pekerjaan dan yang lain-lain. Makanya memang lagi-lagi leadership ini penting dengan menjaga konsistensi dalam penegakan aturan. Harapannya memang memberikan efek jera bagi yang lainnya. Dan satu lagi, kalau kita melihat mengapa ini, saya meyakini bahwa kawan-kawan di kepolisian yang masih baik itu sangat banyak. Tetapi dengan kasus di narkoba ini menunjukkan bahwa kawan-kawan yang memiliki integritas yang masih baik ini tidak diberikan tempat untuk mengeksplor kompetensinya dan integritasnya seperti itu. Makanya yang diberikan tempat ke depan itu seharusnya bukan mereka yang sekedar asal bapak senang, asal memberikan setoran-setoran ke atas, tetapi mereka yang benar-benar memiliki kejujuran dan profesionalisme. Kalau itu bisa dilakukan, tentu citra kepolisian kita akan lebih baik ke depan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian terkait tanggapannya ya begitu dengan kasus pemerasan yang terjadi di DWP 2024. Tentunya kita berharap semua kasus serupa tidak terulang. Ini menjadi yang terakhir, apalagi dengan di PTDH-nya salah satu petinggi, ini bisa menjadi salah satu langkah cepat yang dilakukan oleh Kapolri untuk bersih-bersih dalam tubuh terima kasih Bu Ida. Terima kasih selalu. Mohon doa. Selamat tahun baru semuanya. Semoga lebih baik. Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Selamat tahun baru Pak. Via Zoom. Terima kasih. Dan pemirsa juga, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali dengan berita. Ini salah satu berita yang tentunya membuat Andi Kumala senang. Iya Ada berita apa nih Andi? Ini dapat hadiah sejak 1 Januari 2025 kemarin, masyarakat bisa memanfaatkan diskon tarif listrik 50%. 50%. Nah, tarif ini berlaku mulai bulan Januari hingga Februari. Kita akan bahas usai jeda. Ya, selamat pagi pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan bersama saya Yohanes Leonardo, saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur seperti apa penerapan dari diskon tarif listrik 50% di awal tahun 2024. Karena ini merupakan salah satu persembahan ataupun juga kado tahun baru dari pemerintah. Selain batalnya kenaikan PPN 12%, juga ada diskon tarif listrik sebesar 50% bagi Anda kelompok kelas menengah hingga ke bawah, karena memang dari pemerintah sendiri memberikan diskon ini untuk pelanggan dengan langganan listrik mulai dari 450 volt ampere hingga 2200 volt ampere. Nah, selain itu pemirsa, di Rawamangun Jakarta Timur ini sendiri kami sudah akan mengajak Anda untuk berjumpa dan berbincang dengan warga di Jakarta Timur yang tentunya tergolong dalam kelas menengah. Nah, untuk mengetahui seperti apa impact ataupun juga dampak yang mereka rasakan sendiri di Jakarta Timur ini sendiri, tepatnya di Rawamangun ini kami sudah ada di kosan di mana untuk penerapan listrik prabayar, karena memang untuk diskon sendiri tidak hanya untuk prabayar tapi juga untuk pasca bayar, dan untuk prabayar sendiri besaran diskonnya ini bervariatif menyesuaikan dengan harga per
kWh-nya sendiri. Nah, ini adalah meteran listrik di salah satu kawasan di Jakarta Timur. Untuk berbincang langsung, sudah bersama kami. Selamat pagi, Mas Iqbal. Selamat pagi. Iya, Mas Iqbal, langsung singkat aja. Nah, ini ada diskon tarif listrik dari pemerintah. Mas Iqbal udah dengar apa belum nih dari kebijakan sendiri? Kalau saya sendiri baru dengar sih kebijakan dari pemerintah yang satu ini. Oke. Nah, kalau begitu untuk besaran tokerannya sendiri di sini tuh berapa besaran 900 apa 1.300 ya Mas? Ya 900. Oke. Nah, untuk 900 watt sendiri berarti kan masuk ke dalam golongan yang dapat diskon 50% nih Mas. Nah, tanggapan Anda sendiri sebagai warga Indonesia gimana sih? Tanggapan saya sih ya pasti senang ya, karena kan ini kan namanya bantuan, siapa yang nggak senang sih dapat bantuan gitu kan. Jadi ya tanggapannya sih senang dan semoga ini bisa ngebantu banyak masyarakat yang akan terbantu. Oke. Nah, kalau Mas Iqbal sendiri biasanya per bulan berapa kali? Berapa kalau ngisi toker sekali per bulan? Karena saya di kosan dan nggak banyak kebutuhan listriknya, jadi paling 150 sampai 200 sih biasanya. Nah, pas banget nih. Kalau gitu, Mas Iqbal bulan ini udah ngisi token belum nih di awal tahun ini? Belum sih kebetulan. Oke, kalau gitu ini rezeki Mas Iqbal, langsung aja kita isi kali ya, boleh ya? Boleh. Oke, Mas boleh dibacain biar saya yang ngetikin nanti. Oh, boleh. Oke. 3601. Yang nomor 4 ya Mas ya? Nomor 4 betul. 3601 4125 8698 8698 1982 1982 3240. Oke. Ya. Oke. Nah, pemirsa tadi itu kan jumlah kawannya sebesar 50, sekarang jadi 345. Karena memang untuk besaran sendiri, karena besaran tarif 50% ini berupa penambahan sebesar 50% untuk kapasitas ataupun juga daya listriknya sendiri. Jadi nih Mas Iqbal, ini buat Mas Iqbal juga dan mungkin buat pemirsa di rumah, bahwa untuk diskon 50% ini bukan jadi potongan harga Mas. Tapi besarannya adalah yang biasanya, notabene kalau di listrik 900 volt ampere ini, umumnya mendapatkan sebesar 100 sampai 141 kWh untuk di harga 200.000, Mas dapat sekitar 283. Nah, dengan besaran kayak gini, menurut Anda gimana, Mas? Ya, menurut saya sih seneng ya. Tadi kan karena dikasih bantuan, siapa sih yang senang dikasih bantuan gitu kan. Jadi ya sangat membantu sih, dan mudah-mudahan kebijakan ini juga bisa ngebantu banyak masyarakat yang lain juga. Nah, ini kan berlangsung selama 2 bulan nih, diskon 50% nih. Harapan Anda ke depannya di tahun 2025, apalagi kan kemarin sempat ada gonjang-ganjing naik nih PPN 12%, walaupun kemudian akhirnya batal. Nah, harapan Anda sendiri selainnya di listrik dan berbagai kebutuhan lain seperti apa, Mas? Harapannya sih semoga ya akan lebih banyak bantuan lagi ya dari pemerintah yang baru sekarang gitu. Gak cuma di listrik, mungkin di berbagai aspek-aspek lain juga. Semoga bisa banyak bantuan lagi, dan kalau itu terjadi juga pasti akan banyak membantu masyarakat juga sih. Jadi harapannya semoga bantuannya terus ada, gak cuma di listrik tapi di aspek-aspek yang lain juga. Oke, terima kasih banyak Mas Iqbal, selamat kembali beraktivitas. Sama-sama. Tadi adalah perspektif dari mereka kelompok masyarakat yang terdampak dari aturan ataupun juga diskon 50% untuk tarif listrik prabayar maupun juga pasca bayar sesuai dengan keputusan Kementerian SDM nomor 348 tahun 2024. Nah, tapi seperti apa sih tanggapan ataupun juga kacamatanya jika kita lihat perspektifnya dari kacamata pengamat ekonomi? Karena kan ini sendiri merupakan kebijakan yang berlangsung selama 2 bulan ke depan, bukan seterusnya berlangsung diskon 50%. Kami akan mewawancarai dengan Direktur Ekonomi Selios, Nulailal Huda, yang akan membahas selama satu segmen seperti apa kemudian dampak atau implikasi dari kebijakan ini untuk masyarakat. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Yohanes Leonardo, dan langsung saja setelah tadi kita membahas terkait mekanisme pembelian token listrik sendiri, kita sudah hadir bersama, di tengah-tengah kami ada Pak Nailul Huda, Direktur Ekonomi Selios, sekaligus pengamat ekonom atau ekonomi kita panggilnya ya. Nah, Pak Huda, selamat pagi, selamat tahun baru Pak. Ya, pagi, selamat tahun baru juga Mas Ardo. Oke, Pak Huda, langsung singkat saja.
dengan 50% besaran diskon tarif listrik sendiri yang diberikan oleh PLN di 2 bulan pertama tahun 2025. Tanggapan Anda seperti apa untuk masyarakat Indonesia, mungkin impact-nya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kita harapkan adalah masyarakat mau konsumsi lebih ketika pemerintah sudah memberikan subsidi ataupun diskon bagi tarif PLN, bagi pelanggan PLN ya, yang dia pasti tertentu di bawah 2.200 volt ampere. Nah, kita lihat masyarakat harusnya bisa membelanjakan lebih. Dari mana? Dari uang yang tadinya mereka sisihkan untuk beli listrik, mereka bisa gunakan untuk yang lainnya. Dan kita harap sebenarnya ini bisa menggerakkan ekonomi lokal kita. Jangan sampai ini bisa kita bilang sia-sia gitu kan. Mereka harus belanja dan sebagainya, belanja produk lokal, produk UMKM kita dan sebagainya untuk bisa menggerakkan ekonomi domestik kita. Oke, jadi tentunya harapan dari stimulus itu mendongkrak daya beli yang memang sempat menurun ya Pak ya, di trennya di tahun 2024 ini. Nah, kira-kira Pak, kalau begitu, kalau Anda katakan dari perspektif pengamat ekonomi sendiri bahwa memang ini akan memberikan impact yang secara langsung pada masyarakat, terutama di 2 bulan pertama. Nah, kebijakan di 2 bulan pertama ini kira-kira bagaimana pengaruhnya kalau kita lihat jangka panjang? Apalagi kan bantuan ini hanya berlangsung 2 bulan. Nah, di bulan 3 bulan keempat, bahkan di triwulan kedua kita belum tahu. Kira-kira gimana tanggapan Anda untuk masyarakat sendiri? Ya, tentu kita berharap sebenarnya ketika diberikan stimulus daya beli masyarakat kita meningkat dan sebagainya, ini bisa berimpact minimal itu sebenarnya ketika kita ngomongin 2 bulan untuk diskon tarif, kita bisa berharap untuk di 3 bulan keempat daya belinya masih terjaga gitu kan. Nah, makanya ini memang kalau untuk kebijakannya atau kebijakan jangka pendek, yang kita harapkan adalah impact-nya itu juga bisa jangka panjang. Nah, kita harapkan seperti itu. Nah, kita harapkan dari daya beli yang diberikan diskon ini tidak ditambahkan ataupun tidak di switch ya dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mereduksi daya beli. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya ada konsistensi dari pemerintah untuk dia melihat daya beli ini masih belum baik gitu kan. Belum baik ketika sudah diberikan sama subsidi daya beli itu belum baik. Nah, kita harapkan tidak ada kebijakan-kebijakan yang bisa mereduksi daya beli ini. Nah, kita berharap pemerintah sadar akan hal itu. Jadi sebenarnya ini langkah yang baik, tapi yang jelas kita gak boleh untuk mereduksi daya beli. Ini adalah sifatnya menambah daya beli, tapi ke depan ketika daya beli sudah bertambah jangan direduksi lagi. Oke, nah Pak, kalau begitu bisa dikatakan bahwa kebijakan ini memang membantu di 2 bulan pertama, tapi kita masih harus ada evaluasi di kebijakan berikutnya. Nah, kalau Anda sendiri, untuk idealnya sendiri Pak, untuk penerapan diskon ataupun juga stimulus baru pemerintah untuk masyarakat sendiri, sebenarnya gimana sih Pak penerapan tarif yang efektif gitu loh Pak ke depannya? Ya, yang pasti seperti ini. Kita berharap ini di tahun 2025, 2 bulan ini sudah ditambah dengan daya beli ya, dengan stimulus walaupun hanya 2 bulan, tapi kita berharap di sepanjang tahun 2025 ini penyesuaian tarif untuk listrik di PLN itu tidak terjadi sebenarnya. Kita harapkan seperti itu. Karena apa? Karena ketika tarif penyesuaian ini terjadi, ini kan impact-nya kan bisa sampai 10 bulan, bahkan bisa sampai 2 tahun gitu. Nah, tapi diskonnya itu hanya impact-nya mungkin 3-4 bulan saja. Nah, makanya kita harapkan ini bukan hanya kebijakan stimulus, tapi kebijakan untuk menjaga daya beli. Gitu. Walaupun kita tahu sebenarnya PLN pun pasti akan statement, dia sudah bersamaan juga untuk mereka merugi sekian triliun gitu kan. 5-10 triliun kalau saya nggak salah baca beritanya gitu kan. Nah, kita harapkan itu dengan dengan kerugian seperti itu pemerintah ada uang gitu kan. Nah, pertanyaannya kan sekarang kan uangnya yang harus diambil dari mana gitu kan. Pemerintah harus bisa mengatur bagaimana mereka belanja negaranya seperti apa, jangan kurangin untuk subsidi energi termasuk untuk subsidi listrik. Artinya kaitannya dengan bicara soal kerugian yang dialami PLN ya selama setahun terakhir atau bahkan desas-desus belakangan yang mencapai 10 triliun nih katanya nih, atau bahkan kerugian dari batalnya kenaikan PPN sendiri kan bisa cukup besar ya Pak ya dampaknya dengan batalnya kebijakan tersebut. Nah, kalau udah kayak gitu Pak, kira-kira ke depannya untuk tarif PLN sendiri idealnya seperti apa Pak? Apakah perlu ada penerapan kebijakan untuk naik setiap bulan atau setiap 3 bulan atau gimana Pak? Ya mungkin saya harap sih sebenarnya ini ada evaluasinya kan. Pasti pemerintah juga mempunyai evaluasi untuk
tarif PLN pasti, tarif listrik ya. Tarif listrik itu pasti akan ada kebijakan dari pemerintah untuk mengevaluasi seperti apa. Sama seperti untuk harga BBM, ya kan? Harga BBM itu pasti dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Nah, tarif listrik pasti akan dievaluasi juga. Nah, kita harapkan sebenarnya evaluasi dari tarif listrik ini juga melibatkan faktor-faktor lainnya. Faktor lainnya seperti apa sih? Daya beli masyarakat tentu pasti yang kita harapkan muncul di dalam pertimbangan PLN itu membuat tarif listriknya. Apakah itu akan dinaikkan atau itu akan tetap sebagainya. Nah, saya rasa sebenarnya ada beberapa yang masyarakat kita yang memang perlu dibantu. Let's say kayak misalkan untuk contohnya yang tarif listrik 450 volt ampere ataupun yang 900 volt ampere gitu kan. Itu pasti akan dia perlu dibantu karena mereka termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu. Tapi kalau untuk yang dia misalkan 1.300 ke atas, 2.200 mungkin bisa perlu penyesuaian juga gitu kan. Karena toh selama ini juga mereka juga bisa dikatakan golongan yang dia juga cukup mampu gitu kan. Apakah itu dinaikkan tarifnya ataupun seperti apa itu pasti akan ada usul ke sana. Tapi untuk yang golongan masyarakat ke bawah itu saya rasa tidak bijak untuk disesuaikan tarifnya. Dia tetap aja dia diberikan kompensasi dan sebagainya, tapi untuk yang tarif yang dia golongan yang mampu itu membayar lebih. Itu adalah konsep dari subsidi silang ataupun gotong royong sebenarnya. Oke, baik Pak Huda, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa harapan Bapak dan harapan saya itu dan juga harapan dari jutaan masyarakat Indonesia tentunya akan tercapai. Terkhusus untuk berkaitan dengan kebijakan subsidi diskon tarif listrik 50% ini. Selamat pagi dan terima kasih banyak Pak Huda, selamat kembali beraktivitas. Nah, pemirsa, besaran tarif listrik yang didiskonkan hampir 50% tersebut tentunya diembani besarnya harapan masyarakat terhadap kemajuan ekonomi Indonesia ke depan di tahun 2025 ini. Dan sementara demikian dari Rawamangun, Jakarta Timur, kembali ke Anda di studio Philip Yonarso dan juga Andi Kumala. Aura kasih jualan gado-gado, terima kasih Yohanes Leonardo. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali dengan tema apa nih, Andi Kumala? Liburan, masih soal liburan warga yang menghabiskan waktu di dinas. Masih di awal momen tahun baru 2025 pemirsa, kawasan Malioboro masih ramai dikunjungi nih wisatawan dari berbagai daerah. Selain menikmati bangunan-bangunan kuno di area Malioboro, wisatawan juga menyempatkan berbelanja oleh-oleh. Oleh-oleh. Dan memang ini salah satu destinasi wisata di Jawa Tengah ya, khususnya di Yogyakarta. Selalu dirindukan katanya kalau Malioboro ya. Oke, kita bergeser ke Jawa Barat. Ini ada tempat yang memang cocok dijadikan destinasi wisata bersama teman dan keluarga. Salah satunya adalah Farmhouse Lembang yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, yang tentunya menawarkan suasana pedesaan ala-ala Eropa. Jadi kalau ke sana juga ala-ala dinginnya dingin-dingin Eropa begitu. Harus pakaian Eropa juga nggak? Bulu-bulu gitu. Jaket bulu-bulu ya. Nah, kalau dari gunung kita beralih ke pantai. Ini juga libur tahun baru dimanfaatkan warga untuk berlibur bersama keluarga. Salah satu destinasi wisatanya yakni Pantai Pangandaran, Jawa Barat yang masih menjadi primadona bagi wisatawan. Kalau dilihat sangat ramai nih. Bicara soal pantai, kita coba pantau di Pantai Ancol nih. Betul sekali di Jakarta, Pantai Ancol. Apakah sudah ada masih ramai? Rekan kami juga di sana, ada Aurelia Zafira yang akan mengabarkan bagaimana kondisi terkini di Ancol, suasana liburan tahun baru 2025. Selamat pagi Aurel, bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik Philip, Mala dan juga pemirsa, benar sekali memang pagi ini kami sudah berada di Pantai Lagun Ancol, Jakarta Utara, dan memang Ancol sendiri, Taman Impian Jaya Ancol ini masih menjadi destinasi wisata favorit untuk masyarakat Indonesia, khususnya dari luar Jakarta maupun dari Jakarta sendiri. Dan memang untuk pantauan situasi di sini pagi ini terlihat masih lenggang.
namun sudah mulai banyak wisatawan yang bermain pasir, anak-anak kecil yang bermain pasir dan juga piknik di pinggir-pinggir pantai. Nah, tadi saya juga sudah sempat berbincang dengan para wisatawan yang piknik di sini. Sudah bersama saya di sini Bang Rambo. Selamat pagi, Bang. Ya, selamat pagi. Bang, dari mana nih? Dari Medan. Oh, jauh banget dari Medan, Bang. Dari di Jakarta ini sudah dari kapan, Bang? Per tanggal 24 Desember udah di Jakarta liburan. Malam tahun baru kemarin tuh di mana tuh, Bang? Malam tahun baru kita di Puncak. Di Puncak. Puncak Bogor. Setelah itu berarti ini tanggal 2 nginep di mana, Bang? Tanggal 1 kita masih nginap di Puncak Bogor. Tanggal 2 jam 4 subuh kita bertolak ke Jakarta gitu. Berarti langsung ke Ancol nih, Bang, dari Puncak ya? Iya, dari Puncak kita langsung ke Ancol. Kenapa Ancol sih, Bang? Kenapa pilihannya Ancol? Kebetulan kita bawa keluarga ya. Anak-anak juga pengen berenang di pinggir pantai, makanya kita pilih yang lebih tepat aja di Ancol gitu. Kira-kira pagi ini ada berapa banyak keluarga yang dibawa dari Medan nih, Bang? Yang kita bawa dari Medan keluarga beserta anak-anak ya ada 10 lah. Iya, ada 10. Anak kecil suka bermain pasir dan berenang di sini tujuannya ya, Bang? Iya, berenang. Yang pastinya anak-anak kecil suka bermain di pasir ya, sama di pantai gitu, bermain air. Rencananya untuk nanti sore kemana tuh, Bang? Rencana habis dari sini ya palingan kita nginap lagi nunggu keberangkatan pulang ke Medan. Ya. Terima kasih banyak, Bang Rambo. Semoga liburannya bahagia dan senang di sini ya, Bang ya. Oke. Ya, baik, itu tadi Philip dan juga Mala dari Ancol mengabarkan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Aurelia Zafira atas laporannya langsung dari Ancol. Memang sangat seru. Muka Rambo, hati Rinto. Jauh-jauh dari Medan. Jauh-jauh dari Medan, dari Puncak langsung liburan ke Ancol. Oke, demikian perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi sesaat lagi kita akan melihat bagaimana ada pembahasan menarik apa di program Kabar Utama Pagi yang akan tayang sesaat lagi. Gimana, Andi Kumala? Ada Rehana Mesia di sana. Silakan Rehana. Ya baik, selamat pagi Adi Kumala dan juga Philip. Nanti di Kabar Utama Pagi kita sudah menyiapkan serangkaian informasi dimulai dari politik, kemudian juga ada isu-isu terkini. Bahkan nanti kita akan memberikan rekomendasi kepada Anda yang mungkin masih bingung nih di hari libur ini atau nanti mungkin di akhir pekan akan jalan-jalan kemana. Nanti kita akan hadirkan informasinya di Kabar Utama Pagi selengkapnya untuk Anda bersama saya Rehana Mezia sesaat lagi. Kembali ke Anda Philip dan juga Mala. Baik, terima kasih Rehana. Ini yang penting, rekomendasi liburan. Rekomendasi liburan, begitu. Oke, akhir kata saya Andi Kumala. Saya Philip Yonaso mewakili segenap kru yang bertugas pagi ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.